Hai pemirsa, jumpa lagi bersama dengan Okfit tentunya di Double Pot. Kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk ngobrol sama bisa dibilang sahabat muda kota Solo. Waduh, sahabat muda, musisi, pengusaha, chef, apa lagi ya, papa muda, banyak kemudaan-kemudaan yang dia miliki saat ini. Kita langsung aja yuk kasih semangat dan aplaus dong buat penonton bayaran buat Man Usman, Firman Rafiandi. Selamat datang di Double Pot. Loh kok selamat datang? Selamat datang. Halo. Nama pendengarnya apa sih Double Pot? Apapun lah, suka-suka kita yang bilang. Boleh pendengar, boleh pemirsa, Oke. boleh teman-teman. Kirain udah ada ininya. Belum ya? Belum. Kasih ide kaliman, apa enaknya? Pot tanaman. Enggak bercanda enggak. Garing ya? Nggak apa-apa, Memulai. Bapak muda. Aku udah lama enggak podcastan ini. Oh gitu, jadi agak-agak tegang Yes. ya Man, kaku dikit gak apa-apa lah ya. Man, ini Yes. aku manggilnya Man gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Atau Min? Mana aja? Kalau Min, admin takutnya. Man, kesibukan saat ini apa Man? Walaupun aku udah lihat sih dari story-story kamu yang non-stop itu, tapi Kalau- boleh disampaikan. Kalau hari ini lagi fokus mengerjakan membesarkan brand box to box. Jadi aku punya brand photo box gitu, namanya box to box. Terus sedang juga mendalami kalau di musik sih Man Osmannya ini saya punya project solo namanya Man Osman. Jadi ini lagi ngerjain album kedua sih, Pak. Oke. Jadi udah ada 9 lagu, nantinya akan ada 12 lagu di album kedua ini. Kedua ini. Yes. Tadi ada box to box itu photo box ya, Yes. brand photo box. Sejauh ini ada berapa ini Man, unit yang udah kamu pasang di seluruh Nusantara ini? Kalau Amin dong, Man. Amin. Sejauh ini baru di Solo Jogja itu total semuanya 13 box, 13. Wow. unit. 13 titik ya, yang kamu 13 pasang titik. ya. Tapi di Jogja ini baru satu, habis ini nambah satu lagi nih, Mbak. Berarti OTW 400 ya? Wah, amin. Amin. Ya Allah. 2025 kan katanya tahun luar biasa. Man. Yes. Jadi ada box to box, Yes. lagu, musisi menuju album kedua. Iya. Terus kamu belum sebutin yang usahamu kuliner loh Man. Oh. Lantai apa loh Man? Kalau yang kuliner nasi goreng itu karena kan sebenarnya nerusin bapak. Jadi dan memang belum terlalu aku dalami, Mbak. Jadi aku bisa bilang ini usaha yang masih hidup segan mati tak mau, tapi aku nggak mau dia mati gitu. Berarti pengennya dihidupin terus ya? Hidup terus, tapi penjualannya sih masih stagnan. Tapi aku seneng banget apa ya, Mbak, ketika mungkin di hal-hal lain sudah bisa dibilang autopilot atau sudah berhasil gitu, tapi aku pengen tetap punya rasa ngerintisnya gitu, Mbak. Jadi ini pengen apa ya, ada penasarannya kenapa ya? Atau jangan-jangan pulungku nih bukan di kuliner gitu. Oh, jadi Nah, kamu itu. juga sambil meraba ya. Kira-kira musik oke nih, katakanlah kita masih, walaupun Firman juga masih membuat album terus dan Yes. tur-tur ya Man ya. Iya. Box to box juga padat ya. Maksudnya grafiknya naik terus nih. Aku lihat ya kan. Amin. Pembukaan kan di mana-mana Iya, tuh. Mbak. Event juga bazar selalu box to box. Aesthetic Studio ya kan tuh. Apalah tuh. Jadi ngomong-ngomong tentang Firman Usman nih. Firman Rafiandi sebenarnya kan Man nama aslinya. Firman Jaya Rafiandi Cahyadi Usman. Ah itu dia. Panjang banget. Berarti disingkatnya Firman Usman. Yes. Man Nama- Osman, nama panggungnya Man Osman. Ya udah Man Usman aja. Ya. Dan lu didengarnya lebih gampang dan lebih enak ya. Terus aku tuh sebelum mengenal Firman tuh sebenarnya aku lebih mengenal mantan pacarnya Firman. Waduh. Mantan pacarku yang siapa? Ya. Wah, bahaya. Yang jadi mamahnya Galuna saat Oh ini. ya, mantan pacar yang sekarang jadi istri ya. Kok kamu kayak kaget ya, Man? Ken, halo Ken. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya mengenal tuh malah istrinya dulu ya, Man ya sebelum bisa ngobrol dan berkenalan dengan Firman. Nah katanya aku lihat postingan Instagram kamu tuh kayak pernah juga deh ngomong kalau Firman ini ternyata nih pemirsa nih ya pernah ada di fase yang jadi orang tuh insecurean, gak pede gitu Man. Banget sih, karena Itu momen di tahun berapa? kalau tahun tergelapku 2021, Mbak. Itu lampu mati semua ya? Lampu mati semua, PLN telepon nggak ngangkat. Pemadaman Ah. 2021. 2021 kayaknya kalau bahasa kerennya apa, Mbak, tuh quarter life crisis-nya itu Oke. 2021 kayak ngerasa apapun yang sedang dikerjakan itu stuck, ngerasa apapun yang
didoakan kok belum sampai-sampai. Nggak kelihatan ya Nggak, hasilnya. kayak, tapi nggak tahu aku tuh punya apa ya Mbak, eh, dari dulu punya prinsip aku orangnya selalu berprasangka baik sama Allah. Oke. Jadi aku belajarnya dari almarhum bapak sih Mbak. Jadi kayak bapak tuh misalnya hari ini cerita, waduh besok aku tanggal sekian harus bayar cicilan 75 juta misalnya. Mungkin dipikir Gusti Allah. Bapak tuh prinsipnya itu terus dari itu. Dan itu beneran achieve gitu. Achieve kayak Selalu ada. Kayaknya kita kadang kalau terlalu mikirin matematikanya manusia itu nggak nyampe gitu. Iya. Tapi matematika Allah tuh menurutku kayak nggak masuk akal sih Mbak. Emang ya kan memang nggak bisa semua hal yang dari Tuhan masuk ke akal gitu. Dan salah satunya menurutku rezeki berupa materi itu aku menjalani prinsip-prinsip itu dari almarhum bapak sih kayak. Oh hari ini kalau masih gelap nggak apa-apa lah gitu. Bahkan aku sampai sekarang punya kebiasaan nih Mbak. Aku tuh setiap tanggal 1 rekeningku harus nol. Harus nol. Harus nol. Entah uang itu, tapi bukan aku boros ya gitu. Tapi uangnya itu misalnya dibawa niken atau tak taruh di rekening yang memang itu tabungan perusahaan yang aku pribadi aku pengen merasa aku tetap lapar gitu. Oke, jadi nol itu yang kamu bawa personal ya maksudnya. Aku nggak ya? boleh. Aku tuh di perusahaan cuma ngambil gaji gitu Mbak. Terus aku punya uang jajan. Nah uang jajan itu aku selalu pengen nol. Nah, supaya aku punya apa ya jiwa survival ya Mbak. Kayak gitu ya. Kayak survival mode-nya itu biar terus on gitu kan. Karena menurutku kadang uang yang banyak itu bikin kita bodoh gitu. Bikin kita malas untuk explore. Orang yang sudah merasa kaya, sudah merasa dirinya tinggi kalau kadang tuh membuat kita malas untuk aduh bikin apa lagi ya. Kayak berhenti ya malah Berhenti, ya. stuck gitu Mbak. Karena ya itu misalnya kita lihat ada beberapa negara yang memang sengaja dibuat kaya, itu pasti masyarakatnya kan lihat tuh Mbak, kayak jadi manut, jadi ya udahlah hidupku udah nyaman, apa-apa dikasih pemerintah, apa-apa gini kayak. Jadi nggak kreatif gitu kesannya. Ya, jadi apa ya? Dan itu aku masih perlu itu, aku pengen sampai tua nanti pengen tetap apa ya Mbak? Pengen survival mode-nya itu terus on gitu. Ya. Sampai nanti nggak tahu, yang penting sehat gitu. Ya benar. Makanya warga Konoha kreatif-kreatif ya Mas. Kreatif banget. Karena masih kurang ya pendapatannya ya. Kamu memang nggak suka sama pemerintahan sekarang ya? Siapa? Firman nggak suka ya? Kenapa Man? Ada yang mau Suka lah. disampaikan? Orang aku dari tadi tanganku di bawah tuh gini terus gitu. Padahal udah gak kampanye loh ini loh. Masih aja angkanya ya. Jadi gimana Man? Menurut kamu? Mau gini Mas? Nggak, jadi gini. Terus lagi, tadi kamu sempat bilang almarhum bapak, ayah, bapak. Itu berarti tadi kan memberikan dampak yang juga luar biasa ya buat karakter Firman saat Iya, ini. iya, iya. Apalagi tadi ada usaha bapak yang kamu berusaha untuk melanjutkan. Bahkan kamu nggak mau sampai dia tuh off atau mati gitu. Nah, kalau boleh dibagikan sedikit nih Man. Bapak waktu itu dipanggil atau berpulangnya itu di saat tahun berapa atau saat sakit atau Sakit sih Mbak. Bapak tuh sakit udah bertahun-tahun. Dari beliau muda gitu, dari umur 28 tuh udah konsumsi obat. Kan Bapak punya penyakit ginjal gitu. oh Terus kalau meninggalnya itu di tahun 2022 bulan Juli kemarin. Tapi ada senangnya, ada nggak senangnya sih Mbak. Senangnya itu semua anak-anaknya nungguin. Bapak tuh, nah ini buat mungkin ini kalau dipotong di TikTok bisa FYP nih aku yakin. Buat anak-anak yang hari ini dilarang untuk apa ya merantau di kota lain tuh jangan sedih. Ternyata kalau kita tuh orang tua tuh melarang kita merantau, melarang kita pindah kota gitu. Ternyata beliau tuh cuman pengen ketika meninggal ditemenin sama anak-anaknya gitu. Itu yang aku syukuri kemarin ketika Bapak menuju proses nafas terakhir tuh anak dan istrinya tuh di situ semua. lengkap. Lengkap anak mantu istri. Terus di hari Bapak meninggal itu waktu masih di ruang kamar udah ditutupin tuh aku lihat ke atap ini kayak oh iya Bapak tuh ternyata nggak mau anak-anaknya jauh gitu. Karena beliau tahu bahwa kematian tuh bisa datang tiba-tiba. Sekarang banyak banget cerita kayak orang tuanya di kota Solo, anaknya di Kalimantan, mau nguburin orang tuanya aja harus nunggu ini. Sedangkan mohon maaf harga tiket pesawat lagi mahal, harga ini. Nah itu Bapak tuh
ternyata mungkin nggak pernah disampaikan secara eksplisit itu nggak pernah. Cuman kayak berdasarkan pengalaman, oh ternyata maksudnya ini gitu. Terus kalau sedihnya adalah di tahun 2022 itu Bapak meninggal. 2021 kan tahun gelapku Mbak. Tapi di tahun gelapku itu aku menemukan satu titik balik gitu kayak turning point yang ya aku harus berhasil, aku harus jadi anak yang menghasilkan, anak yang bisa membahagiakan orang tua. Tapi di proses aku ingin membahagiakan orang tua, ternyata aku nggak bisa menang di semua hal. Aku dalam prosesku ingin membahagiakan orang tua, aku kehilangan waktuku Untuk untuk bersama. orang tua. Hmm. Jadi aku ada sedihnya gitu Mbak. Kadang aku yang bikin sedih ketika orang tua udah meninggal tuh ketika bukain chat WhatsApp-nya gitu. Oh, Bapak ngajakin makan. Pak, maaf aku masih ngedit di studio, Pak. Karena kan dulu aku sendiri tuh Mbak, apa-apa kayak belum punya karyawan, belum punya ini. Oh, Mas juga. Bayu belum ada? Belum masuk. Sinu belum ada? Belum. Masih sendiri tuh 2021 itu masih sendiri terus. Cuman waktu udah di 2021 akhir udah mulai bisa nabung tuh kayak Bapak ngechat udah mulai bisa nemenin, kadang cuman bawain makanan gitu. Tapi kalau diingat-ingat kayak kalau tahu Bapak 2022 Juli meninggal tuh aku pilih, tapi nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Aku ya prinsip kalau kita mau menang dalam hal ini kita nggak bisa menang dalam hal lainnya gitu Mbak. Kayak harus ada yang dikorbankan gitu. Betul. Bahkan ini ada satu quotes yang bapakku bagus banget. Ngobrol sama kakakku, aku cuman mendengarkan waktu itu. Jadi kakakku bilang, Pak, aku kalau mau menikah sama si ini mantannya dia waktu dulu, kayaknya aku nggak ini Pak, nggak serak gini. Bapakku cuman ngomong gini nih. Ini sorry nanti mungkin kalau itu di sensor nggak apa-apa ya. Iya. Tapi bahasanya gini nih Bapak ngomongnya. Ya kakakku namanya Drian ya. Yan, kalau kamu mau menikah tuh kamu nggak bisa menang dalam semua hal. Dalam hal ini kamu harus milih. Kamu mau menikahi wanita ibu rumah tangga atau pelacur. Karena yang sukses jadi ibu rumah tangga mungkin di ranjangnya kurang oke. Tapi yang sukses di ranjang mungkin nggak jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi pikirkan sebelum kamu menikah ini, pikirkan kamu mau menikah dengan apa terus. Oh iya, hidup tuh nggak bisa menang dalam semua hal itu yang aku belajar dari bapak juga gitu. Aku juga jadi belajar deh kali ini. Ya maksudnya, mohon maaf ya Mbak, maksudnya dalam obrolan itu tuh kayak bapak memberikan satu kadang Perumpamaan ya, kayak analogi lah. cowok tuh kadang pengen menang dalam semua hal itu Ya, yang aku, maksudnya secara ngurus rumah tangga oke, mainnya juga oke, ya kan? Bisa ngasilin duit gitu kan. nggak bisa. Maksudnya Makanya semuanya pengennya mungkin kalau berhasil ngasilin duit gitu. oke, waktunya banyak yang Nggak bisa sama suami gitu kan. Oke, ini kayaknya Firman lapar dan haus, jadi boleh kita pesan makanan kali ya? enggak. Mas es teh tawar aja boleh. Enggak pesan lagi dia. Sambil nunggu pesanan Man. Aku juga mau ngebahas sedikit tentang kedekatan Firman di dalam keluarga. Firman ini anak keberapa sih Man? Keempat, Dari? 5 bersaudara. Oh berarti punya adik lagi Punya ya, adik Mas? cewek. Berarti cowok Cowok semua? 4, cewek 1. Anak keempat dari 5 bersaudara. Berarti kamu punya adik tuh? Itu dari yang istri pertama ya? Enggak bercanda. Buset. Bener kan kok? Ini Firman episode terakhir deh. 5 itu semuanya masih di Solo Man saat ini? Masih di Solo. Masih Dan semuanya di berdekatan Solo. ya? Oh, oke. Kayaknya aku bakal jadi anak pertama yang keluar dari Solo. Oh iya boleh Mas. Mas. Dia udah ngintip terus. Ngikut aja Mas. Apa ya? Ngikut. Bestsellernya kita ada tenderloin sama sirloin sih Kak. Tenderloin sama sirloin. Iya, mau cobain tenderloin. Yang mana? Boleh tenderloin aja Mas. Itu best itu. Terima kasih, Minumnya Mas. lagi enggak nih? Makanannya mau yang apa Kak? Tingkat kematangannya yang Selera well done sih. aja, Pak. Well done. Golden aja. Kentangnya mau mashed potato Mashed. atau veggie? Mashed potato, iya. Untuk minumnya mau tambah lagi mungkin? Es teh tawar aja. Setengah aja satu ya. Kak? Soalnya aku kalau nggak minum di double decker nggak bisa gitu Mas. Makasih ya Mas ya. Terima kasih ya. Oh iya. Besok kita kirim minumnya doang ke rumah. Es teh tawar. Pakai plastik. Oke. Kenapa Mas tadi kamu akan menjadi anak pertama yang Aku kayaknya jadi anak pertama yang keluar rumah besok. Karena mesti gini. keluar dari Solo gitu. Tapi ngajak anak istri dong. Iya. Rencananya kemana? Udah beli di spill nggak? Boleh. Aku tahun ini akan Jakarta? pure musician. Pindah ke Jakarta? Pindah. Aku pengen meriset kehidupan. Kayaknya aku di bisnis udah terlalu nyaman. Tapi aku kan mimpiku dari dulu tuh bukan jadi pengusaha gitu Mbak. Musisi ya? Pengen jadi musisi. Cuman aku sadar di usaha ini
mungkin Allah kasih jalan lebih itu karena apa Mbak? Aku bawa gerbong banyak. Benar. Gerbong banyak. Jadi berkat untuk teman-teman Yes, juga jadi yang ikut. kadang mimpi yang tidak sampai mungkin mimpimu terlalu egois. Itu yang aku kayak, oh, oke. Kayaknya aku harus scale up ini mimpiku yang tadinya menurutku egois kayak cuman mikirin aku pengen manggung. Kemana-mana Oh, gitu. nah ini aku pengen kesana, pengen bentuk tim beneran. Ya intinya meriset kehidupan aja Mbak. Kayak aku udah ngomong bahkan ke aku sukanya istriku tuh dia selalu mendukung apapun. Oh gitu. iya, Niken Selalu itu, mendukung apapun yang kayak, Sayang, habis ini kita kalau pindah Jakarta, kita ini ya apa? Mungkin mulai dari nol lagi. mulai dari nol lagi. Apalagi Tapi Niken kan juga influencer kan. iya, Bisa dibilang, bisa dibilang gitu tapi ya? nggak batuk-batuk kan. Enggak, itu influencer ya. Jadi kayak apa ya Mbak? Dia itu selalu kayak, ya udah kalau kamu yakin nggak apa-apa, tapi kamu harus punya plan B loh. Nah, Ya. terus aku ceritain tuh plan B-nya gini. Jadi kayak kemarin sebelum Oh, kamu aku bilang, presentasi sama istri, presentasi benar. harus kayak nanti Benar, pendapatanmu dari mana? Tetap dari Photobox. Di sana aku pengennya nanti ketika jadi mungkin Manu Asman adalah satu-satunya penyanyi di Indonesia yang ketika Manggung. dihubungin aku sekalian nawarin aku punya Photobox nih. Emang otak bisnis nggak Dia bisa sambil cabut. menyelam minum air. Benar. Kayak apa kemarin ada meeting sama salah satu festival terkenal banget lah di Indonesia kayak Mas ntar kalau aku main aku nitip ini dah Mas satu atau dua fotoboxku di festivalmu itu. Terus ACC. ACC ntar Wih. akhir tahun. Gila ya, ini aku harus belajar sama bisnismen muda ini, serius. Karena aku sadar fee panggungnya Manusman belum bisa buat hidup Mbak. Yakin aku. Oke. Karena tanggungannya banyak banget kan. Timnya aja ber-12 Mbak. Itu belum pemainnya? Sama pemain. Oh, udah sama pemain. termasuk include 12 orang. 12. Kalau aku nggak nitipin itu kan nggak oke gitu. Iya, Dan benar. nitipinnya pun pihak penyelenggara untung kok. Kita 60-40, 70-30 gitu. Oh. Saat itu. Ya sama-sama win-win solution lah. Yes, win-win solution. Terus yang membuat Firman ini kekeh banget nih Man. Kayak tadi kan kamu udah merasakan sendiri ya bahwa kayaknya aku di kuliner nggak terlalu ini Mbak, nggak terlalu berdampak gitu mungkin. Mungkin aku di bisnis dan musisi. Apa sih yang membuat Firman tuh kekeh banget untuk aku nggak mau ngelepasin mimpiku, aku nggak mau stuck di satu hal yang membuat aku merasa oh sukses banget cukup deh. Mungkin ini ya. Oh iya. Oh iya. Terima kasih Mas ya. Sama-sama Kak. Kebetulan udah kosong juga Mas. Saya ambil sekali. Boleh. Terima kasih Mas. Oh, iya, bisa dulu. Terima kasih Mas ya. Kembali. Thank you, Mas. Sumber yang paling eman-eman kalau misal minumannya diambil belum kosong. Jadi kenapa nggak ngelepasin mimpi sebagai musisi ya Pak ya? Mungkin ini Mbak, aku tuh salah satu orang yang nggak mau waktu mungkin kita semua ya nanti ketika mau mati kita masih bayangin aduh Misalnya tak kejar piye ya gitu. harusnya aku dulu gini. Aku tuh nggak pernah mau menyesal dengan keputusanku Mbak. Oke. Aku tuh belajarnya malah dari Ahmad Dhani itu. Wah, Salah satu lirik lagunya Ahmad Dhani kan nyanyiin dong. tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hiasi hidup. Jadi kayak apa ya gelap-gelapnya kita di masa lalu atau kita kesalahan mengambil Waktu masih keputusan di muda masa gitu. lalu itu kan memang membentuk kita di detik ini hari ini gitu Pak. Jadi kayak kenapa aku nggak mau ngelepasin mimpiku sebagai pengen jadi musisi terkenal ya musisi besar di Indonesia ya karena wah aku waktu mati setidaknya aku punya pikiran oh aku nggak jadi musisi berhasil tapi aku udah nyoba Oke. setidaknya bisa jadi contoh buat orang-orang terdekatku bahwa ingin orang nggak pernah menyerah gitu aku tuh apa ya Mbak pengen meninggalkan sesuatu yang secara moral ke istri sama anakku gitu kayak Legacy ya. kayak legasinya nggak cuman berupa apa Mbak materi Warisan tapi berupa sikap-sikap gitu kayak dalam kehidupan bahwa kamu kalau pengen ini ya kejar, pengen ini ya kejar. Nggak berhasil ya udah yang penting coba kayaknya kan berhasil apa enggak ya urusan si bos Tuhan. tuh Mbak. Iya benar. Tadi katanya gini kok sekarang gini Man. Urusan si bos. Jadi revisi. Oke. Jadi tahun gue coba lawak terus teman. Aku kesel. Tadi sempat dibilang juga bahwa Firman akan sepenuhnya pindah ke Jakarta. Mama gimana tuh responnya? Sedih, mama sedih. Karena mama kan baru juga sayang sama akrab cucu banget. ya. Benar. Mama mertuaku sedih semua cuman aku ngomong kayak alah mama kan habis ini
mamaku kan habis ini juga notarisnya udah pensiun gitu kayak ya wis nanti Bisa bolak-balik main-main, aja, bolak-balik ke sana. Tapi aku nggak yang pengen jadi warga Jakarta 100% nggak, Mbak. Aku kayak memberi tenggat waktu, yuk kita setahun di sana. Berhasil apa enggak? Kalau nggak berhasil kita pulang aja. Kalau berhasil kita menetap di sana sementara, tapi tetap pulang ke Solo. kotanya karena apa ya, Mbak? Tujuanku ke sana tuh aku pengen apa ya? Bukan sok ya, tapi aku pengen banget ada musisi Solo yang berani. Aku tuh selalu iri kayak Jogja terus yang Iya, gini. betul. Itulah lihat Jogja bisa ngasilin orang-orang terkenal gini, tak buktiin nih. Oke. Aku pengen apa ya? Oh, mungkin Allah menyiapkan rezekiku di bisnis untuk mendorong mimpiku. Mensupport, iya benar. Subsidi silang gitu, Pak. Itu yang aku pengen mau pulang ke Solo gitu, tetap kayak Sheila on Seven sekarang kan, Pak. Dari kalau Pulang ke Jogja, misalnya ya? toh kayak Denny Caknan pun diberangkatin rombongannya tuh katanya bukan dari Jakarta tapi kan dari kotanya dia di mana itu. Beliau kan bukan dari Jakarta itu. Terus Sheila on Seven pun panitia ketika mau ngundang Ya ke dari Jogja. Tapi memang proses menuju seperti itu kan susah, tapi mau tak tempuh, Pak. Makanya ya harus mungkin memang harus ke Jakarta sih kayaknya. Memang Udah ada bayangan tahunnya belum? Tahun berapa gitu? pulangnya, Pak. Enggak, mesti berangkat pindah ke Oh sana. ini. Tahun ini. Tahun ini? Harusnya Februari ini, Mbak. Cuman Oh, karena cuman karena ini ya podcast di sini ya. karena Jadi podcast di sini diundur. aku nggak usah lah. Aku kalau nggak karena double decker nggak sih, Mbak. Iya makanya, karena kita udah jadwal podcast jadi aduh pindahnya ntar deh. Nah, gitu kan. jadi Emang the best dia kalau peres mah. Dari dulu keren. Terus apalagi man yang membuat kamu menjadi orang yang oh iya, kamu juga punya salah satu movement kan. Tadi kan kamu bilang nih, aku pengen Mbak jadi musisi solo yang akhirnya bisa bertahan dengan kokoh di Jakarta, di ibu kota. Nah, dalam jalanmu ke sana kan kamu kayak punya movement kan buat teman-teman musisi yang saat ini juga sedang mencari tempat untuk berkembang dan menunjukkan karya-karya. saat ini aku punya movement namanya Sasana Karya. Itu sebenarnya movement udah aku buat 2018. Oke. Cuman 2019 aku mandek, Mbak, karena aku nggak punya uang buat bayar kru gitu. Bayar kru, sewa sound. Terus sedih sih, Mbak. Terus akhirnya mulai di tahun ini udah punya waktu lah. Waktu lebih bisa bayar tim gitu. Jadi akhirnya kayak berani kita mulai lagi. Aku kayak ngerasa terlalu egois ketika sudah berhasil tapi hanya memikirkan perut sendiri gitu. Aku pengen Sasana Karya ini jadi, bahkan semalam ada yang ngomong thank you ya Mas, udah dikasih jadwal panggung, ini panggung pertamaku. Dia yang ngomong, yang daftar bayangin, itu. Itu Jadi orang kayak- Solo juga? Enggak, bukan orang Solo, kebanyakan malah Klaten, Salatiga, Oh, Semarang. area Solo ya? Jawa Perbatasan. Tengah gitu, perbatasan. Jadi kayak Oke. wah gila. Kayaknya orang nggak bakal lupa Manggung panggung pertamanya. pertamanya, Iya, nggak benar akan sih. lupa kayak wah, aku pengen Sasana Karya ini jadi part of sejarahnya mereka masing-masing gitu. Mbak. Terus aku ngerasa Manu Osmanku ini di project musikku ini alhamdulillahnya cepet, Mbak. Cepetnya dalam hal aku tuh setahun kayak punya mapping, aku harus main di festival di Solo dulu ya, Mbak. Fokusku itu di Solo kayak langsung dapat gitu semuanya. Dengan kok bisa ya kok Allah kasih jalan ini gitu ya. Jadi aku kayak nggak mau istilahnya apa sih, Mbak, kalau kufur nikmat gitu. Kufur nikmat, oh ya kamu di musik udah mulai dikasih jalan, kayaknya nggak ada salahnya kamu ngasih jalan orang Orang juga lain gitu. ya. Buatlah panggung, kamu udah punya rezeki, udah punya bisa bayar tim, bayar ini. Tapi alhamdulillah sih ini malah dapat sponsor audio, dapat apa ya, Mbak? Yang tadinya aku ngira aku bakal Harus pengeluaran bayar. banyak, malah udah ini ya alhamdulillah sih. Itu aku pengennya sih Sasana Karya ini jadi kayak apa ya? Aku punya prinsip pengen hidup kayak tai, Mbak. Sorry ini Kayak apa? boleh nggak? Kayak kotoran gitu, kayak boleh. kotoran manusia itu. Boleh. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, karena kenapa tuh? Tai ini kan proses menuju menjadi tai ini jadi makanan dulu kan, Mbak. Dari awalnya makanan masuk ke perut, diproses, akhirnya dibuang gitu. Jadi tai. Kesannya kalau kita jadi tai kan dibuang tuh kotor, nggak dianggap gitu. Padahal Disentor tai- lagi, Man. Di flush? disentor kayak tai kan sesuatu yang terlupakan, padahal tai itu bisa jadi manfaat gitu. Walaupun looknya menjijikkan, bau gitu. Aku merasa diriku ini banyak dosa gitu. Jadi kalau aku menggambarkan aku kayak tai, tapi tai bisa bermanfaat kok gitu.
itu bisa Jadi pupuk pupuk, ya benar. yang Kayak- bisa membuat tanaman yang lain tumbuh dengan baik ternyata. Nah itu dia. Aku pengen jadi Taya ya. Itu walaupun Wah, mungkin saya editorku sensornya kebanyakan ya. kayak apa ya? Aku merasanya ya itu Mbak, hidupku terlalu sempit kalau mikirin diri Diri sendiri. sendiri. Aku ngerasa banyak banget ditolong sama Allah. Banyak banget kayak ngerasa aku kan selalu ini Mbak, kalau kamu merhatiin story itu aku selalu doain orang, doain apa tuh. Iya. Semoga langkahmu diselimuti keberuntungan. Karena aku percaya jangan pernah ngelawan orang yang lagi beruntung tuh bener. Itu yang ngomong Pak Bambang Pacul, ojo ngelawan wong bejo. Wong bejo mau dilawan seperti apapun, tetap menang dia. Contohnya kayak Pak, enggak. Kayak siapa? Partai mana, Man? Enggak. Warnanya apa, Man? Pak Lurah. Itu mau Bareng lagi tuh. Makin susah editor kita nanti kerjanya. Satu quotes, loh ini makanannya belum datang Iman, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti kita habis ditutup sambil makan deh. kalau enggak nanti waktu syuting episode berikutnya kan Mas Ginda ya. Jadi aku di belakangnya Mas Ginda makan. Join Wengo. Bariki soalnya. Oke. Seru Mbak, mau aku Ya. politik kan soalnya. Ya join ya nanti Ya, ya. ya. Oke. Ya udah kalau gitu Man. Ini kita closing episode musik Man. Yes. Karena kan beda episode sama Mas Ginda ya. Udah di spill lagi narasumber berikutnya Man. Satu kata penutup dong, satu kalimat deh. Buat siapapun, umur berapapun dan dari kalangan manapun yang saat ini masih berjuang. Yang masih takut untuk meninggalkan zona nyaman dan masih berpikir bahwa kalau mau sukses ya aku harus mikirin diriku dulu. Gimana dari seorang Manusman? Buat teman-teman yang hari ini lagi berjuang, yang merasa mimpinya nggak pernah sampai, yang mungkin merasa doanya nggak sampai-sampai, percayalah Tuhan itu selalu mengawasi, Allah itu selalu melihat itu. Percayalah bahwa rezeki-rezeki itu sudah digantung di langit-langitnya Allah. Tinggal kita mau melompat setinggi apa gitu. Sekuat apa kita, setinggi apa kita bisa melompat. Ya terlepas kamu nasib orang ini masing-masing berasal dari keluarga apa ini kan kita nggak bisa pilih ya. Tapi mau kamu misalnya mohon maaf dari keluarga yang kurang ya nggak ada alasan buat kamu nggak kerja keras. Mau kamu anak orang kaya ya kamu harus kerja keras. Karena percayalah yang kamu merasa dirimu hari ini anak orang kaya. Orang tuamu meninggal kita udah bukan anak orang kaya. Anak almarhum orang kaya ya. Bener. Kayak apa ya tetap beda gitu. Kita jangan jadi pewaris, cukup jadi perintis aja. Asik. Selebel gitu. Oke pemirsa terima kasih udah mendengarkan curahan hati seorang Manusman ya. Ya. Dan nanti kalau Usman udah pindah ke Jakarta, udah punya karya yang sering manggung tuh di... Balik lagi sini ya? Kita ngomong Iya ya, dong. From this to this. Iya dong, from this to this. Jadi nanti kita podcast lagi, ya kan? Tapi ditambah dengan kru yang udah berjibun, ya kan? Amin, Terus amin, amin. Nanti lagunya Usman kita putar di double decker. Mantap. Yoi. Double Decker tempat yang bersejarah buat aku, Bang. Kenapa? Aku Pas pertama ditutupi kali, ternyata. pertama kali ngadain konser rame di sini. Konser rame itu dari kamu pribadi? Bandku dulu Vibes Iya, kan aku tahu ya. 2017 kan perilisan albumku di sini. Oh, 250 sampai 300 orang itu waktu itu datang. datang berdiri semua di sini. Semuanya kayak Wow, Double Decker 2017, 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun ya? Berarti kita tunggu 8 tahun lagi. Wah, lama banget. Suwe banget. 2033. Nah, ya kita buat konser di sini seru ya. Yoi. Kayaknya Katanya sebelum kan jangan lupa, ini kan host of influencer ini. makanya. Ini host of influencer nanti bisa jadi host of musician juga Nah. nih. Panggungnya kan proper nih. Betul. Jadi misalnya nanti teman-teman influencer, teman-teman Yes. musisi mau konser, mau ada acara apapun, ke Double Decker tuh kayak one stop solution gitu ya, Man. Yes. Jadi kalau mau makan sambil konser, ya kan, sambil nongkrong, sambil nge-podcast, ngonten, semuanya bisa. Berarti kapan nih sebelum kamu pindah ke Jakarta kali, Man? Kita obrolin lagi nanti ya. Terima kasih pemirsa dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Double Bot, Ride the Fun, Share the Love.